kita ingin melaporkan hasilnya dan kemudian juga tentu minta pertimbangan lagi, karena bagaimanapun begini, dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan, apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi, jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah, itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Katanya mau bawa 50 tokoh ya Pak? Kurang lebih. Jadi gini, banyak tim yang bekerja. Jadi bukan kita saja. Jadi Mas Roy itu ada beberapa tim yang mengasistensinya dia. Kemudian Dr. Tifa juga ada tim sendiri. Jadi kalau digabung-gabung barangkali ya banyak juga tokoh. Tetapi memang ada beberapa nama yang kita belum bisa sampaikan ya. Tetapi yang bisa disampaikan misalnya Profesor Din Samsudin itu juga memberikan jaminan agar kedua beliau tidak ditahan gitu. 50 tokoh ini apakah nantinya di pas pelimpahan itu akan ada yang ikut serta datang atau gimana? Gini, saya pikir yang 50 tokoh itu dari tim lain mungkin ya mengatakannya ya. Jadi kalau saya sendiri, saya tidak ingin menyebutkan berapa jumlahnya karena kita terus mengumpulkan jaminan dari tokoh tersebut. Tidak sulit dari sisi komitmennya, tapi sulit dari sisi waktu karena kita harus meminta hitam atas putih kan. Ya, harus ada materainya, kemudian tanda tangan, dan kita harus mendatangi tokoh tersebut. Sebagian dari mereka seperti RG misalnya, lagi di China ya, gimana kita mau minta tanda tangan basahnya. Tetapi dari sisi komitmen dia bersedia menjadi penjamin. Jadi penjamin itu sebenarnya yang paling utama kan keluarga. Hanya tokoh-tokoh itu penting sebagai sebuah garansi bahwa dua klien kami ini memiliki kredibilitas gitu. Dan apa yang disangkakan kepada mereka itu bukan hal yang buruk sesungguhnya, tetapi masih ranah kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan yang harusnya dijamin oleh konstitusi dan undang-undang gitu. Bang, kan hari Senin itu kan pelimpahan ya, tahap 2. Berarti kan harus dengan barang bukti dan terdakwa ya, tersangka ya. Tersangka. Kita tahu masih dirawat, nantinya seperti apa Bang? Kita belum tahu juga bagaimana skenarionya, tapi ya doakan saja pada saatnya ya, tentu hari Senin nanti beliau berdua sudah bisa barangkali dibawa ke Kejaksaan Negeri dan kita berharap tidak ada penahanan terhadap kedua beliau gitu. Karena saya mengatakan kan kasus ini kan bukan kasus kejahatan mala inse dari sononya kejahatan, tetapi ini kan sebuah pelanggaran pidana yang dianggap pelanggaran pidana karena undang-undang mengaturnya. Karena itu menurut saya terhadap kasus-kasus seperti ini harusnya penyidik ya, penegak hukum tidak perlulah melakukan yang namanya penahanan dan sebelumnya penangkapan, karena ini kan bukan orang jahat. Jadi saya ingat kata-kata Pak Jimli itu, sebenarnya hukum itu ya harus dikenakan kepada orang jahat, bukan orang yang salah. Nah ini pun kesalahannya pun masih kita perdebatkan apakah beliau berdua bersalah atau tidak, karena ini kan sekarang kita sedang berdebat. Lain halnya kalau kita mengatakan orang menjamret, membunuh, merampok, korupsi, dan itu bisa dibuktikan misalnya, itu kan sudah pasti kejahatan yang absolut. Tapi ini kan ketika ada anak bangsa mempertanyakan ijazah mantan kepala negara dan mengatakan setelah diteliti 99,9% palsu, apakah itu sebuah kejahatan? Apakah tidak itu sebuah partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas nasional? Jangan sampai pemimpin-pemimpin bangsa justru memiliki kredensial, ijazah, sertifikat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan perolehannya begitu. Oke. Untuk malam hari ini Bang menyampaikan Pak Roy Suryo dalam rangka apa? Ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa ya, dalam rangka kita
Untuk tadi saya katakan kan mengkonsultasikan apa yang sudah kita rapatkan tadi sepanjang hari, dan kita juga perlu masukan dari kedua beliau karena bagaimanapun principal first. Jadi prinsipal lah yang kemudian kita utamakan apa yang menjadi keinginan mereka.